Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan membaca surat yang akan kita pelajari, yaitu surat Ad-Duha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wadduha. Yang sering kepanjangan itu adalah ketika membaca wadduha. Padahal itu aslinya berapa harokat? 2. Kadang-kadang orang bacanya 3, ya. Dan hampir akhir-akhir ayat atau ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 itu semuanya itu belakangnya 2, ya. Wadduha wal-laili idza saja. Jadi bukan kok semakin panjang semakin bagus, ya. Ada sebagian orang karena tuntutan nada, karena tuntutan lagu akhirnya dipanjang-panjangkan. Merdu bagus, tapi hendaklah tidak menyalahi hukum tajwid, ya. Berarti wadduha itu berapa? 2. Wal-laili idza saja juga 2. Kita ulangi. Wadduha
Wallaili idza saja. Banyak keliru wallaili. Kadang-kadang bacanya wallaili. Lae. Ini ala Jawa. Ya. Kalau ala Arab apa? Wallaili. Apa? Wallaili. Bukan wallaili. Dan ini sering. Yang semisal dengan ini banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang betul apa? Syai. Ya. A'udzu billahi minasy syai, bukan syai. Terus dalam surat Al-Fatihah juga ghairil maghdubi, bukan ghairil, tapi apa? Ghairil. Nanti kita akan ketemu lagi di ayat yang keempat, walal akhiratu khoi, bukan khoe. Ya. Kita ulangi. Wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Masih ada yang saya dengar khoe. Apa? Khoi. Bukan khoe. Apa? Khoi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM Solo Tigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut merelay acara ini, serta para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengawali tafsir dari surat apa tadi? Surat Ad-Duha. Seperti biasanya, kita akan awali dengan pendahuluan yang berisikan poin-poin berkaitan dengan surat Ad-Duha, mulai dari nama surat ini, kemudian asbabun nuzul, sebab diturunkannya, lalu keutamaan surat ini, lalu
apakah surat ini Makkiyah atau Madaniyah, jumlah ayatnya berapa, dan yang terakhir apa kandungan global dari surat Ad-Duha. Kita awali dari poin yang pertama adalah nama dari surat ini. Apa namanya? Namanya Ad-Duha. Namanya surat Ad-Duha. Dan penggunaan nama ini yaitu surat Ad-Duha itu termaktub di kebanyakan mushaf Al-Quran dan juga kitab-kitab tafsir dan dalam beberapa kitab hadis seperti Sunan At-Tirmidzi. Mereka menamai surat ini dengan surat Ad-Duha. Ada nama yang kedua yang dipakai oleh para ulama dalam beberapa kitab tafsir dan juga dipakai dalam Sahih Bukhari adalah surat apa kira-kira? Betul sekali. Surat Wad-Duha. Apa bedanya? Cuma ketambahan huruf wawu. Kalau yang pertama surat Ad-Duha, kalau yang kedua surat Wad-Duha. Ini para guru, terutama guru-guru agama, kalau ada anak nyebutkan nama surat apa? Surat Wad-Duha. Jangan disalahkan. Ya. Para ulama sebagian mereka juga memakai nama ini. Dan ini diambil dari ayat yang pertama secara lengkap. Ya, kalau nama yang pertama diambil dari ayat yang pertama cuman huruf wawunya dihapus, dihilangkan, jadinya surat Ad-Duha. Ya, ini adalah nama Ad-Duha. Jadi kita temukan ada berapa nama? 2 nama. Yang pertama surat Ad-Duha, yang kedua surat Wad-Duha. Berikutnya poin yang kedua adalah asbabun nuzul. Sebab diturunkan surat Ad-Duha. Secara jelas disebutkan sebab nuzul atau sebab diturunkannya surat ini di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang mengisahkan adalah seorang sahabat yang bernama Jundub Ibnu Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailataini aw thalathan. Artinya pada suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit sehingga beliau tidak bisa bangun malam. Bangun malam di sini maksudnya tahajud. Tidak bisa tahajud 2 atau 3 malam. Rasulullah SAW sakit sehingga tidak bisa tahajud. Berapa? 2 atau 3 malam. Kalau panjenengan enggak tahajudnya karena apa? Kerainan gara-gara ngajinya ketahuan. Apa gara-gara bantu orang? Atau gara-gara nonton? Nonton apa dulu? Ya, nonton bola. Ya. Jadi Rasulullah SAW enggak bangun malam karena sakit 2 atau 3 malam. Faja'athum ra'atun faqalat. Ketika Nabi SAW tidak bangun malam, ternyata diperhatikan oleh seorang perempuan. Dan perempuan itu ketika melihat Nabi SAW tidak bangun malam, tidak tahajud, maka perempuan itu datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, apa isi perkataannya? Ya Muhammad, hai Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanaka qad tarakaka. Muhammad, aku berharap setanmu ini sudah meninggalkanmu. Apa kata perempuan ini? Setanmu
sudah meninggalkanmu. Kok bisa ngomong seperti itu? Kira-kira ini perempuan menghormati Nabi atau enggak menghormati? Mengejek Nabi, menghina Nabi. Karena Rasulullah SAW kan menyampaikan kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, bahwa beliau selalu kedatangan wahyu. Contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu dari Allah. Nah, suatu saat Rasulullah SAW sampai 3 malam tidak datang apa-apa. Dan Rasulullah SAW memang sedang sakit, sehingga beliau tidak salat tahajud. Beliau cuma di rumahnya saja, gak bisa bangun. Nah, perempuan ini ingin mengail ikan di air keruh, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Maka dia pun mendatangi Nabi kita Muhammad SAW dan menghina Nabi SAW. Kayaknya setanmu ini sudah pergi. Jadi selama ini menurut perempuan ini, ya, Nabi ini dirasuki setan. Na'udzubillahi min dzalik. Lam arahu qaribaka mundhu lailataini aw thalath. Aku perhatikan setanmu ini sejak 2 malam atau 3 malam yang lalu enggak mendekati kamu. Kira-kira perempuan ini siapa? Siapa kira-kira? Dia namanya Al-Awra. Siapa namanya? Al-Awra. Julukannya Ummu Jamil. Kok keren ya? Tahu nggak siapa ini? Istrinya Abu Lahab. Oh, pantas. Cocok ya. Cocok omongannya seperti itu. Karena memang dia ini satu madhab sama suaminya, ya. Satu pemikiran, ya, dengan Abu Lahab. Ini yang diceritakan oleh Allah, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Lahab. Sudah. Dan tentunya Nabi kita Muhammad SAW sedih, manusiawi, karena selama ini beliau selalu rutin mendapatkan wahyu. Allah menakdirkan 2 atau 3 malam, bahkan dalam beberapa riwayat lebih dari itu, wahyu ini telat. Jadi Nabi SAW lama nunggu turunnya wahyu. Nah, itu semakin memprovokasi orang-orang yang benci kepada Nabi SAW untuk terus menyudutkan Nabi. Mereka katakan Muhammad sudah ditinggalkan sama Tuhannya. Ini yang agak sopan ini. Kalau yang gak sopan ini kayak siapa tadi? Siapa namanya tadi? Ummu Jamil. Antum yang ingat Ummul Jamilnya. Al-Awra, ya. Al-Awra, ya. Dan ini memang begitulah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang-orang yang memang benci. Ya, kalau orang sudah benci itu apa saja itu dijadikan sebagai sarana untuk menjatuhkan. Sebaliknya kalau sudah gila kekaguman, itu salah pun dianggap benar. Makanya ada sebuah ungkapan syair orang Arab, mereka mengatakan ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Artinya ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Orang kalau sudah terlanjur suka, lisan itu keluh. Ya, lisan itu keluh untuk mengungkapkan keburukan orang yang dia sukai. Sulit untuk adil kalau sudah terlanjur suka.
Tapi sebaliknya wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Kalau sudah terlanjur benci, aib-aib itu akan kelihatan semuanya. Bahkan kadang-kadang yang baik pun dianggap jelek. Contoh, kalau orang sudah terlalu benci, senyum, ketemu sama orang yang dia benci itu senyum sama dia, dianggap tuh sinis kan senyumnya. Padahal orang senyum. Sebaliknya kalau udah terlanjur cinta, dibentak-bentak itu kan karena sayang. Nah ini orang ini siapa tadi? Al-Awra ini benci banget sama Nabi kita Muhammad SAW. Maka begitu ada kesempatan untuk mengejek Nabi kita Muhammad SAW, langsung dimanfaatkan. Bisa dibayangkan orang sedang sakit kan seharusnya dijenguk, dihibur. Ini malah kesempatan. Oke. Kesempatan emas untuk mengejek Muhammad SAW. Sudah. Nah begitu keluar kata-kata jelek itu dari Al-Awra, fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah pun menurunkan firman-Nya wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, demi waktu malam ketika sudah semakin larut ya, atau sudah semakin sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini yang harus digarisbawahi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu itu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Wa ma qala, dan tidak membenci kamu. Jadi ini hiburan dari siapa? Dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Muhammad, gak usah pedulikan omongannya siapa tadi? Al-Hawra tadi. Dia tuh gak paham. Allah itu tidak segera menurunkan wahyu kepadamu. Bukan karena Allah itu benci kepadamu. Bukan. Bukan juga karena Allah sudah tidak peduli dengan dirimu. Bukan. Tapi karena hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini asbabun nuzul. Jadi kalau menurut riwayat ini, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa sebab diturunkannya surat Ad-Duha adalah karena apa tadi? Karena Nabi SAW 2-3 malam tidak turun wahyu, lalu dimanfaatkan oleh musyrik Al-Hawra, wanita musyrik, untuk menghina Nabi SAW bahwa Nabi sudah ditinggalkan oleh Allah. Ya, menurut kita, menurut dia oleh setan. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah, ini adalah poin yang kedua, asbabun nuzul. Poin yang ketiga, keutamaannya. Apakah ada keutamaan spesifik tentang surat Ad-Duha ini? Kalau hadis yang sahih khusus untuk keutamaan surat Ad-Duha saya belum temukan. Ya. Saya belum temukan hadis yang sahih secara khusus. Kalau secara umum ada, yaitu bahwa Ad-Duha ini termasuk surat-surat, masih ingat? Al-Mufassal. Ya, termasuk surat-surat Al-Mufassal, yang mana surat Al-Mufassal itu adalah surat-surat yang tidak ada kemiripan dengan apa yang termuat di dalam Zabur ataupun Injil ataupun Taurat. Itu adalah surat-surat Al-Mufassal. Di antaranya adalah surat Ad-Duha. Tapi ada beberapa kitab tafsir seperti tafsir Al-Baydawi menyebutkan keutamaan spesifik. Saya akan bacakan redaksinya. Disebutkan di situ bahwa surat Ad-Duha punya keistimewaan, man qara'a surata wad-duha, barang siapa yang membaca surat Wad-Duha, ja'alahu Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah akan jadikan orang yang membacanya fi man yarla li Muhammadin SAW an yashfa'alahu. Barang siapa membaca surat Ad-Duha, Allah akan jadikan termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Muhammad SAW untuk mendapatkan syafaatnya. Sip enggak? Sip. Barang siapa membaca surat
wadduha, maka Allah akan golongkan dia ke dalam orang-orang yang diridhoi untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Masih ada kelanjutannya. Wa asyru hasanatin, dan dia akan mendapatkan 10 pahala. Biasa apa orang biasa? 10 pahala? Biasa. Ya, 10 pahala biasa. Alif lam mim, berapa pahala? 30. Terus keutamanya di mana? Belum selesai. Yaktubuha Allah subhanahu wa ta'ala lahu bi'adadi kulli yatimin wasail. 10 pahala akan ditulis oleh Allah, tapi sejumlah anak yatim dan pengemis. Berapa jumlahnya? Sejumlah anak yatim dan pengemis. Pengemis berapa jumlahnya? Ini pengemis beneran ya, bukan pengemis yang abal-abal ya. Yang saya ini ternyata banyak orang-orang yang ngemis-ngemis tapi ternyata rumahnya tingkat ya. Pernah ada kejadian di berita, pengemis ditangkap ternyata membawa uang cash sekian puluh juta. Yang ngalah-ngalahi ya mendingan jadi pengemis daripada jualan koran atau jualan siomay ya. Tapi begitulah orang-orang lebih memilih untuk menghinakan dirinya padahal dia mampu, kecuali kalau dia tidak mampu lain masalah. Jadi hadis ini menyebutkan akan sudah mendapatkan syafaat, ketambahan 10 pahala dikalikan berapa? Jumlah pengemis dan jumlah anak yatim. Seperbaliga Ustadz? Enggak. Satu dunia. Berapa jumlahnya? Ya tanya Dinsos. Tanya Dinas Sosial. Itu pun cuma Indonesia saja. Ini enggak, bukan Indonesia, ini seluruh dunia. Wah, berarti saya akan rajin-rajin baca surat Ad-Duha. Cuman sayangnya hadis ini, kata seorang pakar hadis dari kalangan mazhab Syafi'i, Imam Al-Munawi, hadis ini adalah hadis yang maudhu. Apa maudhu? Palsu. Hadisnya palsu. Wah, wis kadung ditulis orang apa-apa. Yang penting jadi tahu ini hadis palsu. Lah terus apa enggak membaca surat Ad-Duha? Ya baca. Karena setiap huruf dapat 10 pahala. Coba. Wad-duha. Berapa itu? Waw, alif, lam, dhad, ha, ya, alif ya. Wad-duha. 6 kali 10 berapa itu? 60 pahala, bayangkan. Jenengan baru baca wad-duha. Wis pira? Swidak. 60 pahala. Apalagi kalau satu surat. Coba, ada yang pernah ngitung? Bukan jumlah ayat, jumlah huruf. Ya. Habis ini ngitung ya. Ulang PR-nya ngitung. Nanti pertemuan yang akan datang, kalau saya enggak lupa, saya bakalan tanya nanti. Siapa yang sudah ngitung? Biasanya kalau enggak diiming-imingi hadiah, orang pada ngitung. Ya udah, saya siapkan hadiah ya. Saya siapkan hadiah, nanti yang ngitung beneran. Tapi kalau semuanya ngitung gimana nanti? Ya saya pilih lah kira-kira siapa. Yang lainnya tolong legowo kalau enggak dapat hadiah. Yang penting sudah tahu jumlah hurufnya. Jadi walaupun hadis yang kita baca tadi palsu menurut Imam Al-Munawi, tapi bukan berarti kita ini enggak baca wadduha. Karena keutamanya tetap ada. Ini. Berikutnya momen. Apakah ada momen khusus? Kami juga belum menemukan momen pembacaan surat ini secara khusus. Taib. Poin yang berikutnya, surat Ad-Duha ini makkiyah atau madaniyah.
Masih ingat bedanya? Kalau Makkiyah apa? Diturunkan sebelum hijrah. Sebelum Nabi hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Kalau Madaniyah diturunkan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Taib. Nah, surat Ad-Duha ini Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah? Gak ada yang ngomong Madaniyah? Gak ada? Alhamdulillah. Memang betul ulama sepakat. Ya, alhamdulillah ini gak ada perbedaan pendapat ini di antara jamaah Masjid Agung. Semuanya sepakat sesuai dengan kesepakatan para ulama bahwa surat Ad-Duha ini adalah surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah. Berikutnya, berapa jumlah ayat surat Ad-Duha? Ada berapa ayat? Wah, udah ngitung ini. Alhamdulillah. 11 ayat. Ya. Dan kami belum menemukan adanya perbedaan di antara para ulama mengenai jumlah ayat surat Ad-Duha. Jadi kalau misalnya, saya sudah pernah sampaikan, jadi kalau misalnya para ulama berbeda dalam menghitung jumlah ayat, itu bukan berarti ayatnya ada yang baru, bukan. Misalnya ya, misal ada ulama berbeda pendapat dalam menghitung ayat suatu surat. Sebagian ulama mengatakan 9, sebagian ulama mengatakan 10 misalnya. Bukan berarti yang mengatakan 10 itu nambahi ayat sendiri, bukan. Atau yang mengatakan 9 bukan berarti ana sing dibusek ada ayatnya, bukan. Tapi karena yang 10 menganggap ada ayat yang bisa dipotong jadi 2. Sedangkan yang 9 ini mengatakan ini ayat jadi 1. Itu kalau perbedaan. Tapi alhamdulillah surat Ad-Duha ini tidak, setahu kami semua ulama yang buku yang saya baca menyebutkan bahwa ayatnya ada 11 ayat. Poin yang terakhir adalah kandungan global surat Ad-Duha, alias tafsir ringkas dari surat Ad-Duha. Para ulama kita mengatakan, di antaranya dalam tafsir Tahrir wa Tanwir dan juga tafsir Hadaiqur Rawh wa Raihan, bahwa kandungan surat Ad-Duha ini secara global ada 4. Ada berapa kandungannya? Ada 4. Kandungan yang pertama, penjelasan bahwa Allah tidak membenci Nabi Muhammad SAW dan juga tidak meninggalkan beliau. Ini adalah poin yang pertama. Jadi surat Ad-Duha diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama untuk menjelaskan bahwa Allah tidak membenci nabinya SAW dan juga tidak meninggalkan beliau. Dan ini ada di dalam ayat keberapa? Coba dihitung. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka. Rabbmu Allah tidak meninggalkanmu wa ma qala, dan tidak membencimu. Dan ini kaidah yang perlu kita fahami bersama, bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan dilalaikan, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mengatakan, lah jere sapa? Jeneng nyong salat ora sugih-sugih. Ini bukan karena Allah melalaikan kita. Kita perlu belajar dari ibu kita Hajar yang ditinggalkan oleh suaminya, siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika tahu-tahu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk melakukan perjalanan jauh menuju ke suatu lembah yang di dalamnya tidak ada air, tidak ada pepohonan. Kemudian tahu-tahu sampai di situ langsung ditinggalkan Hajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipanggil-panggil Ibrahim, ya Ibrahim, Ibrahim. Nabi kita Ibrahim alaihissalam tidak menengok sama sekali.
Padahal saat itu Hajar bersama dengan Ismail yang masih menyusu. Bisa dibayangkan, masih menyusu ditinggalkan di sebuah lembah, gak ada manusia, gak ada pepohonan, gak ada air, gak ada sumur. Tahu-tahu ditinggalkan begitu saja. Dipanggil sekali gak nengok. Mending kalau nengok. Enggak. Panggil 2 kali enggak nengok. Panggil 3 kali enggak nengok. Hajar ini wanita yang cerdas. Maka langsung dia bertanya, Allahu amaraka bihadza. Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu untuk melakukan ini? Pertanyaan cerdas. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim sebagai sosok manusia biasa, apakah tega meninggalkan istri dan anaknya? Anak yang sudah ditunggu puluhan tahun. Anak yang sudah ditunggu puluhan tahun. Dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi Ibrahim berdoa 80 tahun. Tahu-tahu begitu lahir disuruh ditinggal. Di sebuah lembah yang tidak ada apa-apanya. Mesti ini sesuatu yang menurut Hajar ini gak umum. Ya. Masa tahu-tahu ditinggalkan kayak gitu. Maka pertanyaan yang ditanyakan Hajar, seorang wanita yang salehah, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang nyuruh kamu wahai Ibrahim untuk melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan iya. Allah yang memerintahkan. Lihat. Apa jawaban Hajar setelah itu? Apa komentarnya Hajar? Komentarnya Hajar satu kalimat yang perlu difahami, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Idzan la yudayyi'unallah. Idzan la yudayyi'unallah. Kalau begitu tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan dan menterlantarkan kami. Satu kata saja. Kalau memang itu perintah Allah, gak mungkin Allah akan terlantarkan kami. Alias gak mungkin kami ini akan mati kelaparan, kehausan, gak mungkin. Dan ini yang kadang-kadang masih lemah di dalam hati kita. Mau meninggalkan pekerjaan yang haram, langko mangan apa? Mau meninggalkan sebuah pekerjaan yang haram, karena ingin bersih hartanya, gajinya sudah terlanjur tinggi, sudah dapat fasilitas macam-macam, dapat rumah, dapat kendaraan, dapat bulanan, dapat ini, dapat itu. Langkunyong mangan apa? Kalau kita yakin bahwa itu adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, gak mungkin Allah akan menterlantarkan kita. Udah Ustadz, buktinya saya sudah meninggalkan pekerjaan itu dengan keyakinan Allah akan mengganti. Ternyata betul-betul ekonomi saya jadi sulit. Ada seorang preman, mantan preman. Lebih baik jadi mantan preman apa mantan kiai? Lebih bagus mana? Lebih bagus muslim. Ya kalau mantan premannya jadi soleh ya enggak apa-apa. Mantan kiai terus enggak soleh ya jangan. Mantan preman ngeluh kepada temennya, saya dulu ketika jadi preman rezekinya lancar. Sekarang saya tinggalkan preman, sholat malah jadi rasanya angel banget golek duit. Apa kira-kira kudu mereman maning? Apa harus jadi preman lagi supaya? Tidak. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menterlantarkan kita. Cuman pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Makanya Hajar ketika ditinggalkan di situ punya keyakinan bahwa Allah tidak mungkin menterlantarkan. Apakah ujuk-ujuk menyembur sumur Zam-Zam? Enggak. Apa dulu? Usaha dulu, lari kemana? Sofa, turun.
Lari lagi ke Marwah. Balik lagi sampai 7 kali. Sampai Ismail nangis, sudah kehabisan bekal. Jadi ada ujiannya, jangan dipikir kita ini gak diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita tinggalkan pekerjaan yang haram, dipikirnya, oh kemarin saya tinggalkan 5 juta, gajinya 5 juta. Begitu saya tinggalkan, kaya niki langsung 10 juta. Oh, ya mungkin saja. Tapi bisa jadi gak seperti itu. Bisa jadi Allah ingin menguji keseriusan kita. Serius apa ora? Ngetes Allah atau enggak? Ada sebagian orang, lah tak tinggalkan. Aku harap ngetes. Allah kok dites. Ya. Allah kok dites. Jangan. Niatnya yakin. Kalau saya lakukan ini, saya akan diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lebih baik. Ini yang pertama. Apa? Penjelasan bahwa Allah tidak membenci Rasul, juga tidak meninggalkan beliau. Yang kedua, janji Allah. Janji Allah. Untuk Rasulullah SAW bahwa masa yang akan datang lebih baik dibandingkan masa lalu. Ini yang kedua. Janji dari siapa? Allah buat siapa? Rasulullah SAW bahwa masa yang akan datang akan lebih baik dibandingkan masa yang lalu. Ini kira-kira dalam ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akan datang lebih baik daripada yang lalu. Dan di sini ada beberapa penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan akhirat lebih baik daripada dunia. Jelas lebih baik daripada dunia. Gak ada apa-apanya dunia ini. Dunia ini cuma 1%. Akhirat berapa? 99. Gak ada bandingannya sama sekali. Ada sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah kejadian di zaman Nabi SAW. Awal dakwah dengan akhir dakwah. Jadi awal dakwah Nabi SAW jelas beliau menghadapi sekian banyak cobaan. Dihina, dicaci, dipukuli, ya, dibunuh, hampir dibunuh, ya, dilempari dengan kotoran. Di masa yang akan datang akan lebih baik dibandingkan saat ini. Makanya ini ayat Makkiyah sebelum Nabi hijrah. Dan itu lagi berat-beratnya ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW. Dihibur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Muhammad, masa yang akan datang akan lebih baik. Yang penting sabar, ikuti jalan, ikuti tuntunan. Kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah mengingatkan Rasulullah SAW mengenai nikmat-nikmat yang telah lampau. Dan Allah berjanji akan terus memberikan nikmat kepada Rasulullah SAW. Ini kandungan yang keberapa? Yang ketiga. Allah mengingatkan siapa? Rasulullah SAW. Tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada beliau. Dan Allah menjanjikan akan terus memberikan nikmat itu kepada beliau. Ini ada dalam ayat ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Apa bunyinya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarullah. Allah akan terus memberikan nikmat kepadamu wahai Muhammad sampai engkau ridha. Jadi terus kenikmatan itu Allah akan berikan. Allah berjanji akan memberikan nikmat itu kepada Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat. Nanti kita akan jelaskan apa saja nikmat yang Allah berikan kepada Rasulnya SAW. Di dunia, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami telah dapati engkau Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian kami rawat engkau. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami juga telah dapatkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan tidak tahu. Kemudian kami beri ilmu kepadamu, kami beri petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan kami temukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan miskin. Kemudian kami jadikan engkau kaya. Nanti kita akan bahas Rasulullah ini miskin atau kaya. Selama ini image-nya Rasulullah itu miskin. Miskin apa kaya? Kaya apa miskin? Ketika wafat baju besinya masih digadaikan
di tangan orang Yahudi. Ini orang miskin apa orang kaya? Miskin apa kaya? Kita bahas nanti. Makanya hadir terus. Ini ayat keberapa ini? Ayat ke-8. Masih lama ini. Kita hadir aja terus. Dah. Yang keempat, yang terakhir. Perintah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Perintah untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Di mana kira-kira Allah menjelaskan itu? Ayat 9, 10, 11. Kalau panjenengan hafal ayatnya, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada enggak kata syukur di situ? Ada enggak kata syukur? Enggak ada. Enggak ada kata syukur, itu nikmat, enggak ada kata syukur. Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim jangan engkau bentak. Ya, jangan engkau caci, ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan peminta-minta jangan engkau bentak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun ketika engkau mendapatkan nikmat, ceritakanlah sama orang lain. Ada enggak kata syukur? Ada enggak? Enggak ada. Tapi inilah justru syukur dengan praktek. Kebanyakan orang kan syukurnya alhamdulillah. Wis. Kemudian panene alhamdulillah berhasil. Zakate engkau disit. Itu bukan syukur namanya. Itu baru syukur dengan lisan. Lihat, syukur pakai praktek ini semuanya. Fa ammal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan engkau caci, jangan engkau bentak. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Peminta-minta jangan engkau hardik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau dapat nikmat ceritakan sama orang lain. Kebanyakan orang dapat nikmat diam-diam. Begitu ada musibah, cerita-cerita. Duit kelangan, cerita-cerita. Oleh arisan, menang baik. Ini diperbaiki perilaku itu oleh Allah di dalam ayat terakhir dari surat Ad-Duha. Ada berapa berarti kandungannya? Ada 4. Masih ada waktu? Masih ya? Baik. Ini 4 kandungan dari surat Ad-Duha kita akan jelaskan insyaallah secara rinci pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, apakah boleh salat tahiyatul masjid, salat fajar dan diteruskan dengan salat subuh? Boleh. Ya, enggak apa-apa kalau waktunya cukup. Ya, kalau waktunya cukup. Jadi salat tahiyatul masjid, salat qabliyah subuh, salat fajar, baru salat subuh. Tidak ada masalah, ya. Kalau enggak cukup bisa diniati salat 2 rakaat qabliyah subuh ketika masuk masjid bisa sudah mewakili salat tahiyatul masjid. Karena Nabi SAW di situ menyebutkan bahwa orang yang masuk masjid tidak boleh duduk kecuali setelah salat 2 rakaat. Di situ Nabi SAW tidak menyebutkan 2 rakaat apa. Yang penting salat 2 rakaat. Itu kalau waktunya memang tidak mencukupi. Saya datang di sholat jamaah tapi tidak mendapatkan tempat shaf, akhirnya sendirian di belakang. Kalau mau berjejer dengan imam lewat mana saya harus ke depan? Apa lewat depan jamaah atau lurus ke depan lewat sela-sela jamaah? Sebagian ulama mengatakan kalau shaf di belakang itu sudah penuh, nggak ada, boleh ke depan. Sholatnya di samping siapa? Imam. Tapi mempraktekkan ini perlu ada sosialisasi. Kalau enggak nanti bisa dipukuli orang satu masjid. Ya, jadi perlu ada sosialisasi, tidak bisa ujuk-ujuk kayak gitu. Sebagian ulama mengatakan bisa di depan. Kalau memang belum memungkinkan tidak apa-apa. Para ulama mengatakan salat satu di belakang itu kalau memang tidak memungkinkan, Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau sudah sama sekali nggak ada celah, ya gimana lagi? Memang nggak ada lagi. Kecuali kalau memang softnya itu, nuwun sewu, ada sebagian soft itu terlalu renggang. Karena sajadahnya besar, ya dia merasa ki sajadahku roli diitek,
ya, ini sejarah saya nggak boleh diinjak, akhirnya renggang. Nah kalau kayak gitu sih minta agak ditepuk supaya geser masuk. Tapi kalau sudah rapet sama sekali nggak ada celah ya nggak usah narik temennya. Nanti kalau narik temennya depannya jadi kosong. Ya memang sudah gimana lagi ya. Kalau memang tidak ada. Oh sudah habis. Wallahu ta'ala alam. Kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dibaca. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.